tamu itu akan datang. Ramadan sudah bersiap untuk mengetuk pintu kehidupan kita. Apa yang harus kita persiapkan? Mayoritas yang hadir di sini itu sudah sering ketemu Ramadan. Namun, tahukah kita justru pengalaman kita bertemu Ramadan bertahun-tahun tersebut itu bisa menjadi bumerang. Ada sebuah kaidah yang dijelaskan oleh para ulama kita. Kaidah ini luar biasa. Seringnya berinteraksi itu bisa mematikan sensitivitas. Seringnya berinteraksi itu buat kita nggak sensitif lagi, nggak terharu lagi, biasa-biasa saja. Saya pengalaman kalau nganterin jamaah umroh, khususnya yang baru pertama kali umroh, begitu mereka sampai Masjidil Haram dan lihat Ka'bah pertama kali, itu biasa nangis. Nangis, mau jenggotnya segede gini, nangis sudah. Ngelihat Ka'bah pertama kali, luar biasa itu. Dan salting biasanya. Dan bingung mau ngapain. Itu manasik di Jakarta udah gak berlaku lagi tuh. Ustaz, kita kemana nih? Kan kita udah bilangin Pak. Lupa. Kita bisa paham lah. Karena pertama kali ngelihat Ka'bah untuk pertama kali. Dan kadang-kadang ada yang hari pertama gak mau pulang ke hotel. Mau nginep gitu. Iktikaf. Gak mau pulang. Terus kerjanya apa? Ngeliatin Ka'bah aja. Doa, zikir, sholat sunnah. Itu hari pertama. Hari kedua udah mau diajak pulang ke hotel. Pak, pulang Pak, capek Pak, nanti masuk angin. Oh iya, pulang. Hari ketiga, hari keempat itu mulai berimbang tuh antara hotel dan masjid. Hari ketujuh tawafnya udah di Zamzam Tower, kan gitu ya. Udah lupa. Pak, ini 10 menit lagi mau masuk waktu zuhur. Tenang dulu, keponakan saya oleh-olehnya belum kebeli nih, kan begitu ya. Sibuk nyari sana, sibuk cari sini. Apa yang membedakan? Kenapa beda antara hari pertama dengan hari ketujuh? Sudah merasa biasa. Makanya kan kalau kita umroh tuh lihat deh, penjaga toko yang di sekitar ring 1 Masjidil Haram, itu kan memang ya azan kan pada tutup semua tuh. Tapi mereka kalau sholat di mana? Masjidil Haram? Enggak, mayoritas enggak, di depan tokonya dia sholat. Padahal Masjidil Haram tuh depan mata mereka. Kalau bahasa kita ngesot juga sampai. Kita bayangkan 25 juta untuk bisa sholat di sana, mereka nggak mau. Kenapa? Karena mereka melihat Masjidil Haram tuh biasa. Seringnya berinteraksi itu bisa membunuh sensitivitas. Dan bahayanya kalau itu terjadi dengan Ramadan. Karena merasa sudah sering ketemu Ramadan, biasa. Seperti fenomena tahunan aja. Nah, ini yang bahaya. Dan yang lebih bahaya lagi, banyak di antara umat Islam itu melihat Ramadan dari satu sisi aja. Kan gitu. Kalau kita dengar Ramadan tuh, yang terbesit di benak kita apa sih? Bulan apa? Bulan ampunan, kan gitu ya. Bulan penuh rahmah, bulan penuh berkah. Oh, pokoknya enak-enak aja deh. Tapi tahukah kita bahwa Ramadan jika tidak kita sikapi dengan benar, maka bisa jadi menjadi mimpi buruk bagi kita pada hari kiamat. Nabi kita SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, celaka seseorang. Allahu Akbar. Manusia sebaik Nabi kita SAW, semulia akhlak beliau SAW, itu sampai mengatakan celaka seseorang. Itu kan jarang banget. Jarang. Beliau dizalimi, doa beliau, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, maafkanlah kesalahan kaumku. Bisa jadi mereka nggak tahu. Itu ketika terluka. Dan coba kita bandingkan dengan hadis ini. Celaka seseorang. Hal ini kan menimbulkan tanda tanya besar di benak kita. Ini orang salah apa sih? Kok bisa Nabi terpaksa memvonis dia? Mari kita simak kelanjutan hadis tersebut. Yaitu seseorang yang memasuki Ramadan, lalu ia jalani hari-harinya di bulan Ramadan sampai Ramadan berpisah dengannya, dan dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Celaka dia, celaka dia, celaka dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Udah kelewatan nih orang. Ramadan, bulan dimana kata Nabi kita SAW, pintu surga dibuka selebar-lebarnya sebagai simbol seluruh akses dan sarana beribadah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Anda nggak sholat, lalu Anda nggak puasa, lalu Anda nggak taraweh, lalu Anda nggak baca Quran, lalu Anda nggak tahajud, Anda nggak infak sedekah, kelewatan tuh orang. Ramadan, di mana pintu neraka ditutup rapat-rapat sebagaimana hadis yang sahih, dan gembong-gembong syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala.
Lalu Anda bermaksiat, lalu Anda masih clubbing, Anda hangout pulang jam 2 malam, itu kelewatan. Celaka dia kata Nabi SAW. Kita tidak manfaatkan tamu ini, habis kita pada hari kiamat. Tamu itu akan hadir. Tamu itu akan mengetuk setiap pintu kehidupan kita. Apa yang kita persiapkan?